ARD yang telah menemani saya dalam pelaksanaan musyawarah olahraga Provinsi Jawa Barat kemarin. Jadi mata saya dan mulut saya ini sakit Pak pada saat musyawarah karena ditojoskan termasuk oleh Pak Asep, oleh Kang Ijek, beliau sebagai sekretaris Perbasi Jabar juga, sehingga pada akhirnya kita sekalian bersama-sama mulai hari ini mari kita kawal bersama pembinaan, khususnya pembinaan prestasi olahraga di Jawa Barat. Tidak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan selain saya mendoakan kebaikan Kang ARD dan seluruh keluarga besar KONI Kabupaten Subang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya apa? Balasannya di Porprov 2026, Porprov ke-15, mudah-mudahan Subang semakin tinggi raihannya, semakin tinggi capaiannya. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan pula selaku mantan Ketua Panitia Porprov, sekaligus respek dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas fasilitasi Bupati Kabupaten Subang, pemerintah daerah Kabupaten Subang melalui Disorda Subang, KONI Kabupaten Subang yang tentunya di dalamnya hadir Bapak sekalian, atas penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi ke-14 kemarin, khususnya yang diadakan di Kabupaten Subang. Dan dalam amatan kami, kontingen Kabupaten Subang telah menjadi peserta yang terbaik dalam Pekan Olahraga Provinsi kemarin. Bahwa ada dinamika, namina geja nih kan, tesawios pandemi piring mah yang pakai truk nah gitu kan. Tetapi dinamika itu syukur alhamdulillah masih ada dalam bingkai kejawa baratan kita, masih ada dalam bingkai keindonesiaan kita. Dan alhamdulillah itu semua bisa kita akhiri dengan baik dan selamat. Bahkan satu-satunya dari 9 tuan rumah penyelenggara Porprov yang dikunjungi oleh mantan presiden ya di Subang ini. Saya tidak hadir langsung, Pak Asep punten pada saat Pak SBY hadir di sini, bukan apa-apa karena memang posisi harus di Ciamis pada saat itu, sehingga diwakili oleh Pak Yudi Janibar kalau nggak salah pada saat SBY datang ke sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan dalam rapat kerja ini sekalipun telah dilakukan oleh Bapak sekalian, karena sore hari ini kita tinggal penutupan. Saya mohon maaf Kang Asep khususnya, karena pagi tadi juga harus menghadiri undangan Bapak Gubernur dalam rangka peresmian Masjid Al-Jabar di Kota Bandung, sehingga saya baru bisa hadir pada siang dan sore hari ini. Saya ingin mengingatkan pada Bapak sekalian, tentu karena ini sudah sebentar lagi akan berakhir dan akan saya tutup atas perintah Pak Ketua KONI Kabupaten Subang, kegiatan ini, rapat kerja ini. Yang harus kita lakukan adalah kebiasaan kita dalam rapat kerja itu mencatat apa yang akan kita lakukan dan melakukan apa yang sudah kita catat. Artinya kalau demikian bahwa insan-insan olahraga melalui pengurus-pengurusnya itu berdiri tegak dalam komitmen yang luar biasa harus dilakukan. Sayang Ibu Bapak sekalian, capaian yang telah diraih dalam Pekan Olahraga Provinsi kemarin, kalau itu semua tidak dijaga oleh sebuah komitmen yang bagus, saya percaya kurang-kurang Subang mah sararaya komitmenan. Maka itu lanjutkan terus Pak komitmen itu. Kalau raihan kemarin seperti apa yang sudah kita rasakan kemarin, maka 2026 cukup lama sekali waktu yang bisa kita lakukan. Maka kita kejar terus, kita evaluasi terus, kita tambah lagi kemampuan atlet, tambah lagi kemampuan pelatih. Dan itu semua tentunya juga harus didorong oleh kerjasama antara KONI dengan Disorda dan KONI, Disorda dan kepala daerah. Kalau itu sudah berjalan secara
konstan di Kabupaten Subang, insya Allah Subang memang betul-betul bisa menjadi bahagian dari lumbung atlet bahkan pelatih di Jawa Barat ini. Jadi tidak hanya terpusat di saudara-saudara kita yang meraih peringkat tertinggi di Porprov itu, tetapi di Subang pun kita memiliki kemampuan untuk mengadakan fasilitasi-fasilitasi seperti itu. Yang keempat, untuk itu semua tentunya insya Allah saya setelah insya Allah pertengahan bulan Januari ini akan dilantik oleh Ketua KONI Pusat Pak Marsiano Norman. Berikutnya ada beberapa program yang nampaknya bisa Kang Asep disandingkan, dikerjasamakan dengan KONI Kabupaten Kota, termasuk dengan Kabupaten Subang. Karena di Subang ini banyak ada beberapa cabur-cabur unggulan yang bisa dikerjasamakan. Yang saya maksudkan, mulai tahun depan, kalau di Jawa Barat ada pekerjaan rumah yang sangat penting dan harus segera dilaksanakan oleh KONI Jawa Barat, kepengurusan KONI Jawa Barat. Apa itu? Persiapan PON ke-21 di Sumatera Utara dan di Aceh. Artinya bahwa saya dan teman-teman nanti, Pak Aan dan kawan-kawan di KONI Jawa Barat, istilah saya sudah tidak ada tidur siang, Pak. Nah, Januari itu, di antara Januari Februari harus sudah mulai peresmian, pembentukan dan peresmian Platda PON. Lalu kemudian setelah Februari ke sana sudah akan menghadapi babak kualifikasi PON. Nah, lalu tahun depannya 2024 sekali lagi saya mendapatkan info dari Pak Sekjen KONI Pusat bahwa Pak Presiden kita Pak Jokowi itu tidak akan mengundurkan jadwal PON. Jadi kita selesai pesta demokrasi gitu, langsung PON digelar di Sumatera Utara dan di Aceh. Artinya begitu sangat ketat sekali timeline atau jadwal waktu yang ditetapkan oleh KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintah pusat melalui Kemenpora. Nah, KONI Jawa Barat tidak bisa berjalan sendirian. Dia harus ditemani oleh KONI-KONI di daerah, terutama KONI-KONI yang memiliki prestasi seperti Kabupaten Subang itu. Lewat apa yang bisa kita kerjasamakan? Misalnya Platda PON yang dilakukan secara terdesentralisasi. Di kami menitipkan atlet-atlet yang ada di Subang misalnya, lalu kemudian program tersebut dibiayai oleh KONI Jawa Barat. Dan berbagai macam hal lain lagi yang bisa kita kerjasamakan antara KONI Kabupaten Subang dengan KONI Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk itu semua tentunya yang sudah biarkan berlalu, ya, ada pekan olahraga provinsi, ada musyawarah olahraga provinsi. Yang harus kita lakukan adalah mulai hari ini ke depan. Terima kasih Kang Asep, didukung oleh semua pengurus dan semua anggota, hari ini telah melakukan rapat kerja KONI Kabupaten Subang. Jadi karena rapat kerja ini menjadi ajang evaluasi, saya yakin tadi sudah dilakukan, ya. Nah, tetapi sekali lagi mengerjakan apa yang telah dicatat ini kadang-kadang yang susah. Kalau rapat kerja, kalau musyawarah olahraga pasti penuh ruangan. Begitu bekerja hanya tinggal ketua, sekretaris, bendahara, terus wakil ketua Binpres, kabin Binpres, ya paling tinggal cuma itu, dan teman-temannya ketua, gitu kan. Saya dekat dengan ketua, nusa-nusa sama, awih dewe katangsina masing-masing. Jatan sekalipun demikian yang biasanya terjadi, budaya yang terjadi, ya tidak apa-apa lah, maksud saya. Tapi apakah kita juga mau begitu terus, mau begini terus? Ya tentunya ini harus disudahi. Paling tidak kalau menurut saya ada perhatian dari kita terhadap KONI yang kita cintai. Jadi paling itu ayah jalmi anu ngemut, ulah jantan jalmi anu emutan batur. Kok mau jadi jalmi untuk ngemut-ngemut mah? Ya sebagai lo. Paling tidak ayah pemikiran lah Pak. Ya sehari-hari kita berada di KONI. Ulah jadi pikiran batur. Kok mau untuk mikir gitu kan? Nah, paling tidak demikianlah saya kira. Saya kira di Subang ini banyak tokoh selain Pak Ketua KONI-nya,
tentu ada Dewan Penasehatnya, ada Pak Bupatinya, ada Pak Kadisporanya, ada tokoh-tokoh olahraga lain. Tidak sedikit di Subang, insan-insan Subang yang aktif juga di Pemprov Cabor. Tidak hanya Pak Ijek, ada yang lain, ada Pak Mulyono, ada yang lain-lainnya yang aktif. Dicanakan ya teteh oleh ti provinsi itu lebetkeun ke Subang, sehingga Subang sendiri nanti akan tetap menjadi kabupaten yang kuat pembinaan prestasi.